Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeni Riana selaku Panitera izin memperkenalkan kelompok 2, yaitu Pardedi sebagai Hakim Ketua, Aditya Devita sebagai Hakim Anggota 1, Begina Gita Gloria Ginting sebagai Hakim Anggota 2, Babi Perausa sebagai Kuasa Hukum Penggugat, Fitria Maulida sebagai Kuasa Hukum Tergugat, Fadila Hairunisa sebagai Saksi Penggugat 1, Komaruz Zaman sebagai Saksi Penggugat 2, Anggi Aftikasari sebagai Saksi Tergugat 1, Desi Kristina sebagai Saksi Tergugat 2. Perkara sidang gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 123-PDTG/2021 PA Jambi antara Dinanti binti almarhum Sudarto selaku penggugat melawan Andika dan Andara binti almarhum Sudarto selaku tergugat pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 123-PDTG/2021-PAJMB antara Dinanti binti almarhum Sudarto selaku penggugat melawan Andika dan Andara bin almarhum Sudarto pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Apakah Anda saudara kuasa hukum penggugat? Iya, Yang Mulia, saya kuasa hukum penggugat dan ini surat kuasa khusus saya. Apakah saudara kuasa hukum tergugat? Iya, Yang Mulia, saya kuasa hukum penggugat dan ini surat kuasa saya. Apakah saudara kuasa hukum penggugat dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum tergugat dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah hakim anggota 1 dan 2, panitera, penggugat dan kuasa hukum tergugat sudah siap mengikuti jalannya persidangan hari ini? Silahkan masing-masing kuasa hukum penggugat dan tergugat maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya dan memperlihatkan surat izin prakteknya kepada Yang Mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada perubahan atas gugatan yang telah diajukan? Tidak ada perubahan, Yang Mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah tidak sebaiknya Anda mempertimbangkan kembali penyelesaian masalah waris ini dengan jalan permusyawaratan bersama klien dan kuasa hukum tergugat, mengingat adanya hubungan persaudaraan antara masing-masing pihak? Kami sudah mencoba berkali-kali menempuh upaya musyawarah, tapi sampai sekarang masih belum dapat dicapai karena kesepakatan antara kami, Yang Mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan klien kuasa hukum tergugat? Apakah tidak sebaiknya diselesaikan dengan jalan damai saja? Iya, Yang Mulia, kami terus berupaya untuk melakukan perdamaian. Baiklah, kalau begitu para pihak tetap menginginkan sidang tetap dilanjutkan. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dari penggugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah menerima salinan gugatan dari penggugat? Dan apakah sudah tahu isi dari gugatan? Sudah, Yang Mulia. Baik, kalau begitu saya persilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Terima kasih, Yang Mulia. Jambi 20 Januari 2021 perihal gugatan sengketa waris lampiran surat kuasa khusus. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kota Baru, Jambi. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Bobi Pirause SHMH, advokat berkantor di kantor hukum BP Lawyers and Partners yang beralamatkan di Jalan Patimura, Alam Barajo, Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari, surat kuasa terlampir bertindak
sebagai kuasa hukum dan untuk atas nama Dinanti binti almarhum Sudarto, umur 40 tahun, beragama Islam, pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa nomor 20 Jambi Selatan, Kota Jambi, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya seperti yang telah disebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Andika bin almarhum Sudarto, umur 41 tahun, beragama Islam, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Letkol Munandar nomor 16 RT 9 Kelurahan Belitang, Kota Jambi, sebagai tergugat. Terhadap Andra bin almarhum Sudarto, umur 30 tahun, beragama Islam, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah nomor 19 RT 30 Kelurahan Rawasari, Kota Jambi, sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat adalah anak kandung yang sah dari perkawinan almarhum Sudarto bin Baskoro dengan almarhumah Zainab binti Amin. Kedua, bahwa dari perkawinan almarhum Sudarto dengan almarhumah Zainab telah lahir 3 orang anak yang masing-masing bernama Andika bin almarhum Sudarto sebagai tergugat 1, Andra bin almarhum Sudarto sebagai tergugat 2, dan Dinanti binti almarhum Sudarto sebagai penggugat. Ketiga, bahwa almarhum Sudarto ketika meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa sebuah rumah dengan luas tanah seluas 2.765 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor 2000 tanggal 5 Februari 2005, surat ukur nomor 846/Rajawali/2005 tanggal 21 Januari 2005 atas nama almarhum Sudarto bin Baskoro, terletak di Jalan Patimura RT 6 RW 4 Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut. Utara, Rumah Bapak Abbas; selatan, Jalan Duku; barat, kantor lurah Kelurahan Rawasari; timur, Rumah Bapak Sudirman. Pertama, 1 unit mobil Toyota Land Cruiser tipe 200 full spec ATDSL tahun 2017 warna hitam, nomor polisi BH99 ST atas nama almarhum Sudarto bin Baskoro, sekarang dalam penguasaan tergugat. Kedua, 1 buah mobil Honda Civic tipe R tahun 2018 warna kuning, nomor polisi BH121 ST atas nama almarhum Sudarto bin Baskoro, sekarang dalam penguasaan tergugat. Ketiga, 1 buah mobil Lexus tipe LM 350 tahun 2019 maksud kami, warna putih, nomor polisi BH212 ZB atas nama almarhum Sudarto bin Baskoro, sekarang dalam penguasaan tergugat. Keempat, setelah meninggal dunia, harta peninggalan almarhum Sudarto bin Baskoro sebagai tersebut di atas belum dibuatkan akta waris, bahwa tergugat menolak membuat akta waris. Berdasarkan uraian di atas, maka penggugat mohon agar pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 3 surat gugatan sebagai harta peninggalan orang tua waris. 3. Menetapkan para penggugat dan tergugat sebagai ahli waris almarhum Sudarto bin Baskoro. 4. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris almarhum Sudarto bin Baskoro menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. 5. Menetapkan tergugat agar menyerahkan bagian arah penggugat dengan secara sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sebagaimana bagiannya masing-masing. 6. Mengabulkan permohonan pembayaran ganti kerugian oleh penggugat terhadap tergugat. 7. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 500 juta rupiah. 8. Menyatakan tergugat turut dan patuh atas putusan. 9. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Subsidiar, jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.
Hormat kami kuasa hukum penggugat Bobi Pirause SHMH. Sekian yang mulia, terima kasih. Bagaimana? Apakah kuasa hukum tergugat akan memberikan tanggapan terhadap gugatan yang dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Saya akan memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan tersebut yang mulia, yang oleh karena itu saya mohon waktu 1 minggu untuk membuatnya. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 Maret 2021 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan jawaban gugatan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 123/PDTG/2021/PA Jambi pada hari Senin 15 Maret 2021 ditutup. Majelis Hakim yang mulia dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim yang mulia dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 123/PDTG/2021/PA Jambi antara Dinanti binti almarhum Sudarto selaku penggugat melawan Andika dan Andara binti almarhum Sudarto selaku tergugat pada hari Senin 22 Maret segera dimulai. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap? Siap yang mulia. Apakah saudara kuasa hukum tergugat siap? Siap yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan waris dengan nomor registrasi perkara nomor 123/PDTG/2021/PAJMB antara Dinanti binti almarhum Sudarto selaku penggugat melawan Andika dan Andra bin almarhum Sudarto selaku tergugat pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian? Belum mencapai kata kesepakatan dan perdamaian yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, jadi kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Baik, kalau begitu agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap yang mulia. Silakan saudara bacakan. Terima kasih yang mulia. Di sini saya akan membacakan jawaban atau eksepsi dari tergugat. Baiklah, jawaban atau eksepsi perkara perdata nomor 123/Perdata G/2021 Pengadilan Jambi. Dalam perkara, Dinanti binti Sudarto sebagai pembantah melawan Andika dan Andra bin Sudarto sebagai terbantah. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pemeriksa, dengan hormat setelah membaca dan mempelajari gugatan dan pecahan pembantah perkara nomor 123/PDTG/2021 Pengadilan Agama Jambi dengan seksama, perkenankanlah kami kuasa hukum terbantah menyampaikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama dalam eksepsi, gugatan kekurangan pihak. Bahwa gugatan ini didasarkan atas adanya gugatan sengketa waris antara pembantah dengan terbantah pada tanggal 20 Januari 2021 adalah cacat hukum. Hingga demikian, maka gugatan ini haruslah dimasukkan sebagai pihak dalam perkara akuo.
bahwa tanpa melibatkan PPAD, perkara Aqua tidak akan dapat diselesaikan secara sempurna karena adanya kekurangan pihak yang semestinya turut dijadikan para pihak. Maka sudah seharusnya gugatan bantahan ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Yang kedua yaitu adalah gugatan bantahan, bahwa pembantah dalam gugatan bantahannya masih mempersoalkan gugatan nomor 123/PDTG/2001 Pengadilan Agama Jambi. Dalam bantahannya, pembantah telah tahu kalau perkara nomor 123/PDTG/2021 Pengadilan Agama Jambi telah membantah kekuatan hukum pasti. Bahwa karena perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka sita jaminan tersebut telah berubah menjadi sita eksekusi. Karena putusan tersebut telah punya kekuatan eksekutorial. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, wajar dan adil apabila gugatan bantahan mereka haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Maka atas dasar hal-hal tersebut di atas, serta kekaburan gugatan bantahan pemerintah, sekali lagi adalah wajar dan adil apabila gugatan bantahan tersebut ditolak ataupun setidak-tidaknya dapat. Dalam pokok perkara, bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain, maka terbantah dan ini mengajukan jawaban dalam pokok perkara. 2. Bahwa dalam hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap telah disampaikan dalam pokok perkara. 3. Bahwa terbantah menyangkal dalil-dalil pemerintah dalam surat gugatan bantahannya tertanggal 8 Mei 2021, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh pemerintah. 4. Bahwa tidak benar kalau pembantah adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan Jalan Patimura RT 6 RW 4 Kecamatan Alam Barajo dengan nomor 200 tanggal 5 Februari 2005 seluas 2.765 meter. Sebab tanah dan bagaimana tersebut tetap milik almarhum Sudarto bin Baskoro serta meninggalkan harta warisan berupa 1 buah mobil Toyota Rush tahun 2008 warna hitam metalik dengan nomor polisi 13A atas nama almarhum Sudarto bin Baskoro sedang dalam penguasaan tergugat. 1 buah mobil Honda Jazz tahun 2007 warna kuning metalik dengan nomor polisi BH53SU atas nama almarhum Sudarto bin Baskoro yang sekarang dalam penguasaan tergugat, dan 1 buah mobil Hyundai Getz tahun 2001 warna putih metalik dengan nomor polisi BH763CH atas nama almarhum Sudarto bin Baskoro sekarang dalam pengawasan tergugat. Harta warisan tersebut belum dibagi kepada masing-masing. Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut yang telah diuraikan di atas, sudah seharusnya dan bahkan wajar serta adil bila bantahan pembantah ditolak atas setidak-tidaknya diterima. Demikian jawaban terbantah, dan atas perkenan serta pemberian waktu kepada kami, tak lupa diucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum terbantah Fitria Maulidia SHI. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudara kuasa hukum penggugat? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan replik. Untuk itu kami meminta waktu selama 7 hari ke depan untuk mempersiapkan replik. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah Anda setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum penggugat? Setuju Yang Mulia. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda 1 minggu. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 29 Maret 2021 Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan hari Senin 29 Maret 2021 untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk membuat replik. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 123/PDTG/2021 PA Jambi pada Senin 20 Maret 2021 ditutup. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan nomor registrasi perkara 123-PDTG-2021 Jambi antara Dinanti binti almarhum Sudarto selaku penggugat melawan Andika dan Andra bin almarhum Sudarto selaku tergugat pada hari Senin 29 Maret 2021 dengan ini segera dimulai. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum tergugat siap? Siap, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan waris nomor registrasi perkara nomor 123-PDTG-2021-PAJMB antara Dinanti binti almarhum Sudarto selaku penggugat melawan Andika dan Andra bin almarhum Sudarto selaku tergugat pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum menggugat? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Jadi kami mohon sidang. Baik, kalau begitu agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik bagaimana saudara kuasa hukum penggugat. Apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan saudara bacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Replik penggugat atas jawaban tergugat dalam perkara nomor 123-PDTG-2021-PAJMB kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 123-PDTG-2021-PAJMB di Kota Jambi dengan hormat. Untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan tertanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut dalam eksepsi. Dengan ini kami pihak penggugat dan setelah mendengar, membaca dan mempelajari jawaban tergugat, maka pihak penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam gugatan waris yang kami disampaikan dan mohon selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil pihak tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian di bawah ini. Namun demikian, penggugat akan menanggapi juga berkaitan dengan materi gugatan penggugat sebagai berikut. A. Mengenai exception error in persona, bahwa kami menolak pernyataan tergugat yang menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak memiliki itikat baik atau tidak membagi harta warisan tersebut. Bahwa telah jelas dan nyata pihak tergugat adalah pihak yang harus bertanggung jawab karena pihak tergugat memiliki itikat yang tidak baik dan tidak mau ditemui oleh penggugat. Bahwa gugatan yang kami layangkan kepada tergugat sudah tepat karena sudah jelas bahwa pihak tergugat adalah pihak yang terkait di dalam sengketa waris ini. B. Mengenai exception obscure libel, bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil dari tergugat yang menyatakan bahwa kami tidak mempunyai bukti mengenai sengketa waris oleh tergugat, bahwa dalil-dalil yang ada dalam surat gugatan kami adalah berdasarkan fakta-fakta dan kesaksian langsung dari pihak penggugat, bahwa dalil yang tergugat nyatakan sangatlah bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan dan juga dengan fakta-fakta yang kami dapatkan, bahwa pihak penggugat menyatakan gugatan kami tidak kabur karena gugatan yang kami layangkan merupakan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan kami memiliki bukti untuk itu semua. C. Gugatan tidak memenuhi secara formil, bahwa gugatan pihak penggugat harus dinyatakan diterima karena sudah memenuhi syarat formil dan dalam hal ini pihak penggugat merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat, bahwa pihak tergugat telah melakukan tindakan pemutusan secara sepihak dan tidak melakukan sesuai yang diperjanjikan. Dalam pokok perkara, bahwa pihak penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak tergugat di dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas, bahwa pihak penggugat menyangkal dalil-dalil dari pihak tergugat yang menyatakan pihak penggugat tidak pernah menghubungi pihak tergugat. Kami telah berusaha menghubungi dan menerima perwakilan ke rumah pihak tergugat namun tidak ada jawaban, bahwa dengan demikian sudilah kiranya Pengadilan Agama Jambi untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak penggugat untuk seluruhnya.
dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk seluruhnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dan membayar ganti kerugi kepada pihak penggugat subsidiar. Apabila Pengadilan Agama Jambi berpendapat lain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnya. Ex Aqua et Bono. Jambi, 1 Februari 2021. Hormat kami kuasa hukum penggugat Bobi Firause SHMH. Terima kasih yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah Anda akan mengajukan duplik seperti telah dibacakan kuasa hukum tergugat? Iya yang mulia, dan oleh itu kami minta waktu selama 7 hari. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah Anda setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Kami setuju yang mulia. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 April 2021 yang mulia. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 6 April 2021 di Pengadilan Agama Jambi dengan agenda sidang pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat dan kepada para pihak agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan waris dengan registrasi nomor 123 garing PDTG 2021 garing PA Jambi pada hari Senin 29 tanggal 20. Sidang perkara gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 123 garing PDTG garing 2021 garing PA Jambi pada hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2021 ditutup. Yang mulia dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Majelis Hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan nomor registrasi perkara 123 garing PDTG garing 2021 garing PA Jambi antara Dinanti binti almarhum Sudarto selaku penggugat melawan Andika dan Andra bin almarhum Sudarto selaku tergugat segera dimulai. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap? Siap yang mulia. Apakah saudara kuasa hukum tergugat siap? Siap yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan waris nomor registrasi perkara nomor 123 garing PDTG garing 2021 garing PAJMB antara Dinanti binti almarhum Sudarto selaku penggugat melawan Andika dan Andra bin almarhum Sudarto selaku tergugat pada hari Senin 6 April 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum menggugat? Apakah selama seminggu sudah tercapai perdamaian? Sampai saat ini belum juga ditemukan jalan perdamaian. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama seminggu sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, maka dari itu kami mohon sidang berlangsung. Baik, kalau begitu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Silakan saudara bacakan hakim anggota. Terima kasih yang mulia. Baik, di sini saya akan membaca duplik dalam perkara perdata nomor 3 garing 2020 garing duplik dalam perkara antara Andika bin almarhum Sudarto pekerjaan pengusaha alamat Jalan Letong 19 Kelurahan Jambi selaku anak dari almarhum Sudarto sebagai penggugat 1, Andra bin almarhum Sudarto pekerjaan pengusaha alamat Jalan Nusa Indah nomor 19 Kelurahan kawasan Jambi
selaku anak dari almarhum Sudarto sebagai terdakwa, melawan Dinanti binti almarhum Sudarto, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Jalan Kusuma Bangsa nomor 20, Jambi Selatan, Jambi Selatan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan klien Andika bin almarhum Sudarto, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Komandan 12, RT 9, Kelurahan Jambi, selaku anak dari almarhum Sudarto sebagai terdakwa, dan Andra bin almarhum Sudarto, pekerjaan pengusaha, alamat nomor 19 RT 30 Kelurahan Kawasan selaku anak dari almarhum Sudarto sebagai terdakwa. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Agama Jambi 1 Februari 2021, bersama ini hendak mengajukan dikrik penggugat atas perkara gugatan sengketa waris yang diajukan oleh penggugat dengan nomor 1/2021 dalam eksepsi. Yang pertama ada putusan dalam eksepsi dimohon untuk mengajukan 2 menghapus. Dalam pokok perkara 1. Bahwa benar tergugat 1 tidak menyetujui adanya pembagian harta waris yang dipertimbangkan dalam perkara ini. 2. Bahwa atas dasar tergugat tidak mengindahkan permintaan penggugat untuk membagikan warisan sebagaimana yang berdasarkan uraian dalam eksepsi dan pokok perkara, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim berhak melakukan putusan. Dalam eksepsi, mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara 1. Menolak seluruhnya gugatan mengenai gugatan waris yang diajukan oleh penggugat. 2. Menolak sepenuhnya gugatan pembagian waris yang diajukan oleh penggugat. Hormat kami, Hukum Fitria Maulida SHI. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum menggugat? Apakah ada tanggapan? Tidak ada Yang Mulia. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik? Tidak Yang Mulia, kami tetap pada dalil. Baiklah, sidang ditunda sampai 1 minggu. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 13 April 2021 Yang Mulia. Sidang ditunda 1 minggu, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2021 dengan agenda pembuktian untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pembuktian. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk menyiapkan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi agar para pihak hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 123-PDTG-2021 pada hari Senin 6 April 2021 ditutup. Majelis Hakim yang mulia dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Majelis Hakim yang mulia dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin diharapkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan nomor registrasi perkara 123-PDTG-2021-PA Jambi antara Dinanti binti almarhum Sudarto selaku penggugat melawan Andika dan Andra bin almarhum Sudarto selaku tergugat segera dimulai. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap? Kami siap Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum tergugat siap? Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan waris nomor registrasi perkara nomor 123-PDTG-2021-PAJMB antara Dinanti binti almarhum Sudarto selaku penggugat melawan Andika dan Andra bin almarhum Sudarto selaku tergugat pada hari Senin 13 April 2021 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama seminggu sudah tercapai perdamaian? Sampai saat ini belum ada perdamaian Yang Mulia.
Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama seminggu sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Jadi kami harap untuk sidang tetap dilanjutkan. Acara sidang hari ini adalah pemeriksaan pembuktian. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan alat bukti? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi. Bukti-bukti tertulis yang saya ajukan dalam persidangan ini berupa fotokopi akta yang telah disegel, sudah kami persiapkan sebelumnya dalam satu map beserta aslinya. Di antaranya akta kelahiran anak-anak almarhum Pak Sudarto, kemudian sertifikat tanah dan rumah. Apakah kuasa hukum tergugat juga akan mengajukan alat bukti? Kami akan mengajukan 2 orang saksi, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat harap maju ke depan untuk memperlihatkan alat-alat bukti tertulisnya. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan maju untuk melihat alat-alat bukti tersebut. Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis penggugat sudah selesai, maka agenda akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi guna Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi guna menguatkan dalil-dalil saudara? Sudah, Yang Mulia, kami mempunyai 2 saksi untuk didengar keterangannya, yaitu Saudari Fadilah dan Saudara Komar sebagai tetangga penggugat. Panitera, tolong panggil saksi-saksi dari pihak penggugat. Kepada saksi Fadilah dan Komar dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan lancar? Bisa, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, harap maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Saudara saksi Fadilah, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Fadilah Khairunisa, Yang Mulia. tempat lahir, Jambi, Yang Mulia. tanggal lahir, 9 Oktober 1985, Yang Mulia. jenis kelamin, Perempuan, Yang Mulia. selanjutnya saudara saksi Komar, nama saudara, Komaruzaman, Yang Mulia. tempat lahir, Jambi, Yang Mulia. tanggal lahir, 29 Februari 1984, Yang Mulia. jenis kelamin, Laki-laki, Yang Mulia. kebangsaan. Indonesia, Yang Mulia. Baiklah, apakah saudara bersedia menjadi saksi penggugat untuk memberikan keterangannya dalam Baiklah, apakah saudara bersedia menjadi saksi penggugat untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Iya, bersedia, Yang Mulia. Ya, bersedia, Yang Mulia. Baiklah, karena saudari Fadilah dan saudara Komar telah bersedia untuk menjadi saksi, maka sebelum saudara memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia untuk bersumpah? Ya, bersedia, Yang Mulia. Dia, Yang Mulia. Apakah di antara saudara saksi ada yang beragama Islam selain Islam? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan kepada para saksi untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Saudari Fadilah dan saudara Komar, silakan. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang benar, Akan mengatakan mengatakan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. sebenarnya. Para saksi silakan duduk kembali. Saksi pertama adalah saudari Fadilah kepada saudara Komar untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Selanjutnya, saudara saksi akan dipanggil secara bergantian masuk ke ruang sidang untuk memberikan kesaksian. Silakan.
Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Yang Mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengenal tergugat? Ya, saya mengenal Yang Mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Saya tidak mempunyai hubungan keluarga Yang Mulia. Kalau begitu, apa hubungan saudari dengan tergugat? Saya bekerja di rumah Pak Andika, lebih tepatnya sebagai asisten rumah tangga Yang Mulia. Apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu Yang Mulia. Silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudari Fadila, apakah benar Anda tinggal bersama tergugat di rumah di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10, Jambi? Benar Pak. Berapa lama Anda menjadi asisten rumah tangga di rumah Pak Andika? Saya bekerja dari tahun 2019 sampai sekarang Pak. Bagaimana frekuensi kehadiran Pak Andika di rumah? Frekuensi itu apa ya Pak? Ya, berapa sering Pak Andika berada di rumah? Pak Andika jarang di rumah Pak, dia orangnya sangat sibuk. Apakah Ibu Dinanti sering datang ke rumah Pak Andika? Iya Pak, sering sekali. Tapi tidak pernah bertemu dengan Pak Andika karena Pak Andika juga jarang di rumah. Tapi biarpun Pak Andika di rumah, Bu Dinanti juga tidak pernah ditemui Pak sama Pak Andika. Sepertinya Pak Andika tidak mau bertemu sama Bu Dinanti. Saya rasa pertanyaan dari saya cukup Yang Mulia. Terima kasih. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi Fadilah. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apa saja tugas Anda di rumah Pak Andika? Tugas saya mulai dari menyiapkan keperluan rumah dan memasak, Bu. Apa Anda juga bertugas membukakan pintu atau mengangkat telepon? Saya hanya membukakan pintu pagar yang selalu digembok. Kalau mengangkat telepon, saya tidak pernah. Pak Andika sering yang mengangkat telepon, Bu. Termasuk membuka pintu dari Ibu Dinanti? Iya, Bu. Bagaimana tanggapan Pak Andika ketika Bu Dinanti datang? Ya gitu, Bu. Saya selalu disuruh bohong kalau Pak Andika tidak ada di rumah. Padahal Pak Andika ada di rumah, Bu. Memangnya bagaimana hubungan antara Pak Andika dengan saudara saksi? Dulunya sih sebelum Pak Sudarto meninggal, hubungan Pak Andika dengan Bu Dinanti baik-baik saja. Tapi setelah Pak Sudarto meninggal, mereka jadi tidak akur, Bu. Saudari saksi, tadi Anda bilang Pak Andika sering keluar rumah. Lalu apa yang Anda lakukan ketika sedang sendiri di rumah dan pekerjaan Anda sudah selesai? Saya biasa nonton TV di ruang dekat garasi mobil, Bu. Lalu ketika Anda sedang nonton TV di ruangan dekat garasi mobil, apakah Anda tahu jika ada tamu yang datang? Keberatan Yang Mulia, pertanyaan tersebut tidak relevan dengan pokok perkara. Keberatan Yang Mulia, pertanyaan saya memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Keberatan kuasa hukum penggugat ditolak. Silakan kuasa hukum tergugat melanjutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari Fadilah, saya akan mengulangi pertanyaan saya. Apakah ketika saudari saksi sedang menonton TV di ruangan dekat garasi mobil, Anda mengetahui jika ada tamu yang datang? Ya, saya tahu, Bu. Baiklah, saya rasa keterangan saksi Fadilah telah cukup. Apakah saudari saksi bersedia untuk dipanggil kembali jika ada keterangan yang masih diperlukan? Bersedia, Yang Mulia. Bagaimana tanggapan kuasa hukum penggugat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi? Kami memberikan tanggapan dalam kesimpulannya Yang Mulia. Bagaimana tanggapan kuasa hukum tergugat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi? Kami juga akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan Yang Mulia. Kalau begitu, silakan saksi Fadilah meninggalkan ruang sidang dan penitera diminta untuk. Kalau begitu, silakan saksi Fadilah meninggalkan ruang sidang.
dan panitera diminta untuk memanggil saksi kedua. Kepada petugas keamanan diminta untuk menghadirkan saksi Komar ke ruang sidang. Selamat pagi Saudara Komar. Selamat pagi Pak Hakim. Apakah saudara saksi mengenal penggugat? Iya, saya kenal Pak Hakim. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan penggugat? Tidak Pak Hakim. Jadi apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya tetangganya Pak Andika. Rumah saya sebelah kanan pas rumah beliau Pak Hakim. Apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Iya, saya tahu Pak Hakim. Apakah dari hakim anggota 1 ingin mengajukan pertanyaan? Ya, Yang Mulia. Baiklah, sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanyaan hakim anggota 1. Baiklah, sudah berapa lama Saudara Komar mengenal almarhum Pak Sudarto, Pak Andra, Pak Andika, dan Bu Dinanti? Iya, saya kenal mereka sejak saya tinggal di komplek itu sekitar 10 tahun yang lalu sebelum almarhum Pak Sudarto meninggal dunia, Bu Hakim. Apakah saudara mengetahui kalau terjadi perselisihan antara Pak Andra dan Pak Andika dengan Bu Dinanti? Awalnya saya tidak tahu, tapi akhirnya tahu. Orang Bu Dinanti sering ke rumah tetapi tidak dibukakan pintu. Berarti ada yang tidak beres antara keduanya. Maksud saya antara Pak Andika dan Bu Dinanti, Bu Hakim. Apakah saudara mengetahui dengan jelas penyebab terjadinya perselisihan tersebut? Waduh, saya kurang jelas juga. Tapi kata orang-orang, penyebabnya adalah masalah warisan, Bu Hakim. Apakah sebelum almarhum Pak Sudarto meninggal, ketika anak almarhum Pak Sudarto yaitu Pak Andra, Pak Andika, dan Bu Dinanti pernah tinggal serumah dengan almarhum Pak Sudarto? Pernah, Bu Hakim. Sepengetahuan saudara sebelum almarhum Pak Sudarto meninggal, bagaimana hubungan ketiga anak tersebut? Kalau sepenglihatan saya, hubungan mereka baik-baik saja, Bu Hakim. Cukup sekian pertanyaan saya, Yang Mulia. Apakah hakim anggota 2 ingin mengajukan pertanyaan? Apakah kuasa hukum penggugat ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia, kami mempunyai beberapa pertanyaan. Kalau begitu, silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Apakah Anda sering melihat penggugat datang ke rumah tergugat, saudara saksi? Sering sekali, bahkan dalam seminggu hampir setiap hari, Pak. Dari mana saudara tahu hal ini? Karena mobil Bu Dinanti selalu diparkir di depan rumah saya, Pak. Apakah penggugat selalu diterima dengan baik oleh tergugat? Tidak. Saya sampai kesedihan lihat Bu Dinanti. Masa setiap kali datang tidak pernah masuk. Padahal Bu Dinanti cantiknya. Pertanyaan dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi 2? Ada, Yang Mulia. Terima kasih. Tadi Anda bilang bahwa Anda sering melihat Bu Dinanti datang ke rumah Pak Andika. Apa Anda yakin bahwa itu benar-benar Bu Dinanti? Ya, saya sering bertegur sapa dengan Bu Dinanti. Bahkan beliau sering berpesan kepada saya, apabila saya bertemu Pak Andika, tolong disampaikan kalau Bu Dinanti ingin menemuinya, Bu. Baik. Apa Anda sering bertemu dengan Pak Andika? Meski Pak Andika tetangga sebelah rumah saya, tapi beliau jarang bersosialisasi dengan para tetangga, Bu. Baik, terima kasih saudara saksi. Saya rasa cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Baiklah, karena proses pemeriksaan dan bukti-bukti dari penggugat sudah selesai, maka beban pembuktian beralih pada pihak tergugat untuk mempertahankan semua dalilnya. Kalau begitu, silakan saksi saudara Komar meninggalkan ruang sidang. Apakah saudara tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya sudah siap untuk menghadirkan bukti-bukti ke dalam persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Kami telah siap dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi ke dalam persidangan hari ini.
Baiklah jika begitu. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian dari tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap Yang Mulia, kami mempunyai 2 orang saksi, yaitu Saudari Anggi sebagai perawat almarhum Pak Sudarto dan Saudari Desi selaku Ketua RT. Panitera, tolong panggil para saksi dari pihak tergugat. Kepada saksi Anggi dan Desi dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, Yang Mulia. Apa saudara bisa berbahasa Indonesia dengan lancar? Bisa, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, harap maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Saudara saksi Anggi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudari? Anggi Aftika Sari, Yang Mulia. Tempat lahir? Jambi, Yang Mulia. Tanggal lahir? 6 Juni 1962, Yang Mulia. Jenis kelamin? Perempuan, Yang Mulia. Kebangsaan? Indonesia, Yang Mulia. Selanjutnya saudari saksi Deksi. Nama? Desi Kristina, Yang Mulia. Tempat lahir? Jambi, Yang Mulia. Tanggal lahir? 8 Desember 1970, Yang Mulia. 75, Yang Mulia. Jenis kelamin? Perempuan, Yang Mulia. Kebangsaan? Indonesia, Yang Mulia. Baiklah, apakah saudari bersedia menjadi saksi tergugat untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Iya, saya bersedia, Yang Mulia. Baiklah, karena saudari Anggi dan saudari Desi telah bersedia untuk menjadi saksi, maka sebelum saudara memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Iya, saya bersedia, Yang Mulia. Apakah di antara saudari saksi ada yang beragama selain Islam? Yang Mulia yang terhormat, Saudari Anggi beragama Islam dan Saudari Desi beragama Katolik. Baik, kalau begitu silakan kepada saudari Anggi untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Saudari Anggi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah. Akan mengatakan yang benar. Akan mengatakan yang benar. Tiada lain dari yang sebenarnya. Tiada lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya kepada saudari Desi, silakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Saudari Desi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya ya. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya bersumpah. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Para saksi silakan duduk kembali. Saksi pertama adalah saudari Anggi. Kepada saudari saksi Desi untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Selanjutnya, saudari saksi akan dipanggil secara bergantian masuk ke ruang sidang untuk memberikan kesaksian. Silakan saudari saksi Desi untuk meninggalkan ruang sidang. Apakah saudari saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap menjalani persidangan? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudari saksi mengenal tergugat? Iya, saya kenal, Yang Mulia. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tergugat? Tidak, Yang Mulia. Jadi apa hubungan saudari dengan tergugat? Saya tidak memiliki hubungan apa-apa. Saya adalah perawat almarhum Pak Sudarto, yaitu ayah para tergugat dan penggugat, Yang Mulia. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, saya tahu, Yang Mulia. Apakah dari Hakim Anggota 1 ingin mengajukan pertanyaan?
Tidak ada yang mulia. Apakah dari hakim anggota 2 ingin mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia. Baiklah, sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari hakim anggota 2. Saudari Anggi, di rumah sakit apa tempat saudari bekerja? Rumah Sakit Abdul Manap, Kota Jambi, yang mulia. Apakah benar almarhum Pak Sudarto pernah dirawat di rumah sakit tersebut? Pernah sekitar 2 bulan sebelum akhirnya almarhum dibawa pulang oleh keluarganya untuk dirawat di rumah, dan saya sendiri yang menjadi perawat pribadi almarhum sampai akhirnya almarhum itu meninggal dunia, yang mulia. Sepengetahuan saudari, bagaimana hubungan Pak Andra, Pak Andika, dan Bu Dinanti? Saya kurang tahu dengan pasti karena saya tidak berani ikut campur dalam urusan keluarga mereka. Tetapi yang saya tahu, hubungan mereka baik-baik saja. Pak Andika maupun Bu Dinanti sering datang ke rumah untuk melihat kondisi almarhum, yang mulia. Cukup sekian pertanyaan saya, Hakim Ketua. Silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Apakah Anda pernah melihat almarhum Pak Sudarto mendapat tekanan dari para tergugat maksud kami? Tidak, Pak. Siapa saja yang berada di ruangan ketika almarhum Pak Sudarto memberikan petuah terakhirnya kepada para tergugat? Cuma saya, Pak Andra dengan Pak Andika. Apakah almarhum Pak Sudarto dalam keadaan sadar ketika memberikan petuah terakhir tersebut? Dengan kata lain, apakah almarhum tidak berada di bawah pengaruh obat bius atau sejenisnya? Pada saat itu, almarhum Pak Sudarto dalam keadaan sadar dan tidak berada di bawah pengaruh obat apapun, Pak. Bagaimana kondisi psikologis Pak Sudarto ketika menyampaikan petuah terakhirnya kepada para tergugat? Saya tahu kondisi psikologis almarhum Pak Sudarto. Saat itu tidak dalam keadaan tertekan dan kondisi emosionalnya labil, Pak. Saya rasa pertanyaan dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, pada kuasa hukum tergugat, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi Anggi. Terima kasih Yang Mulia. Saudari Anggi, sudah berapa lama Anda bekerja sebagai perawat almarhum Pak Sudarto? Kurang lebih 2 tahun sejak almarhum Pak Sudarto mulai dirawat di rumah, Bu. Apa Anda selalu berada di dekat almarhum setiap saat? Iya, saya hanya meninggalkan beliau ketika beliau istirahat, Bu. Baik, saudara. Apa Anda sedang berada di samping almarhum ketika beliau menyampaikan presentasinya kepada tergugat tentang harta waris? Ya, Bu. Baik, apa yang Anda dengar saudari saksi? Saya dengar almarhum meminta supaya Pak Andra dan Pak Andika yang mengurus rumah dan mengelola tanah warisannya. Beliau meminta agar tanah dan rumah tersebut diteruskan sampai ke anak cucunya dan tidak boleh dijual. Baik, saya rasa cukup Yang Mulia. Terima kasih. Bagaimana tanggapan kuasa hukum penggugat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi? Kami akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan, Yang Mulia. Bagaimana tanggapan kuasa hukum tergugat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi? Kami juga akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan, Yang Mulia. Kalau begitu, silakan saksi Anggi meninggalkan ruang sidang. Silakan ambil kartu identitas Anda. Panitera, tolong panggil saksi berikutnya. Saksi Desi dipersilakan masuk ruang sidang. Selamat pagi saudari Desi. Selamat pagi Yang Mulia. Apakah saudari saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap menjalani persidangan? Siap Yang Mulia. Sehat Yang Mulia.
Apakah saudari saksi mengenal tergugat? Ya, saya kenal Yang Mulia. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tergugat? Tidak, Yang Mulia. Jadi apa hubungan antara saudari dengan tergugat? Hubungan saya antara tergugat hanya tetangga, Pak. Pak Andika. Kebetulan saya adalah ketua RT di tempat tinggal Pak Andika, Yang Mulia. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Iya, saya tahu Yang Mulia. Apakah dari Hakim Anggota 1 ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Apakah dari Hakim Anggota 2 ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari kuasa hukum tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda akan mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia. Silakan Anda mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, apa Anda tahu keseharian Pak Andika? Iya, saya tahu, Bu. Pak Andika orangnya baik, beliau akrab dengan tetangga. Di sini beliau juga rajin membayar iuran RT dan sering menyumbang untuk kegiatan RT, Bu. Baik, apa Bu Dinanti sering berkunjung ke rumah Pak Andika? Sering, bahkan pernah datang dan dipersilakan masuk, Bu. Apa mereka sempat membicarakan sesuatu ketika Anda sedang berada di sana? Tidak, Bu. Mereka tidak berbicara apa-apa sampai akhir saya meninggalkan rumah Pak Andika. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya sudah cukup, Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum tergugat ada yang ditanyakan kepada saksi tergugat 2? Ada, Yang Mulia. Silakan Anda mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, seberapa jauh rumah saudara dengan rumah Pak Andika? Ya, jarak sekitar 3 rumah dari rumah saya, Pak. Lantas bagaimana Anda tahu bahwa Bu Dinanti sering datang ke rumah Pak Andika? Iya, Pak. Karena saya sering tahu bahwa mobil Bu Nanti ada di depan rumah Pak Andika. Apakah Anda pernah melihat pertengkaran antara Pak Andika dengan Bu Dinanti? Waduh, saya tidak tahu, Pak, karena saya sering melihat mobilnya saja. Saya rasa Bagaimana tanggapan kuasa hukum penggugat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi? kami akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan, Yang Mulia. Bagaimana tanggapan kuasa hukum penggugat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi? Kami juga akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan, Yang Mulia. Baiklah, kepada saksi Desi, silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan ambil identitas Anda. Baiklah, sidang ditunda dan akan diadakan kembali 1 minggu dari sekarang. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 April 2021, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda sampai hari Jumat tanggal 20 April 2021 di pengadilan yang sama dengan agenda pembacaan putusan. Perlu saya ingatkan kembali bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa harus dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata dengan registrasi perkara nomor 123-PDTG-2021 PA Jambi pada hari Senin tanggal 13 April 2021 ditutup. Majelis Hakim yang mulia dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sidang gugatan waris dengan nomor registrasi perkara nomor 123 garing PDTG garing 2021 garing PA Jambi antara Dinanti binti almarhum Sudarto selaku penggugat melawan Andika dan Andra bin almarhum Sudarto selaku tergugat segera dimulai. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap? Kami siap, Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum tergugat siap? Siap, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan waris nomor registrasi perkara nomor 123 garing PDTG garing 2021 garing PAJMB antara Dinanti binti almarhum Sudarto selaku penggugat melawan Andika dan Andra bin almarhum Sudarto selaku tergugat pada hari Senin tanggal 30 April dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama seminggu ini sudah tercapai perdamaian? Belum tercapai, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama seminggu ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Jadi kami harap untuk sidang tetap dilanjutkan. Sesuai agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Kepada para pihak dimohon untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan baik isi putusan ini. Putusan nomor 123 garing PDTG garing 2021 garing PAJMB. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan memutus perkara gugatan waris perkara perdata tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara Dinanti binti almarhum Sudarto, tempat dan tanggal lahir Jambi 29 September 1981, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa nomor 20 Jambi Selatan, Kota Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobi Firause SHMH, advokat yang berkantor pada kantor hukum BP Lawyer and Partners, Jalan Patimura, Alam Barajo, berdasarkan surat kuasa pada tanggal 10 Januari 2021, selanjutnya disebut penggugat. Terhadap Andika bin almarhum Sudarto, tempat dan tanggal lahir Jambi 12 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan pengusaha, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Letkol Munandar nomor 16 RT 9 Kelurahan Belitang, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Dan Andra bin almarhum Sudarto, tempat dan tanggal lahir Jambi 16 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan pengusaha, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Nusa Indah nomor 19 RT 30 Kelurahan Rawasari, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitria Maulidia SHM Hum, advokat berkantor di kantor hukum Lydia Law Firm and Partners yang beralamatkan di Jalan Nigata, Telanepora, Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa pada tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduk perkaranya, memperhatikan dan menimbang bahwa gugatan dan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara nomor 123 garing PDTG garing 2021 garing PAJMB tanggal 20 April 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan waris akwa adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat merupakan atas nama pribadi yang beralamatkan di Jalan Kusuma Bangsa nomor 20 Jambi Selatan, Kota Jambi. 2. Bahwa benar penggugat Dinanti bin almarhum Sudarto merupakan anak kandung dari almarhum Sudarto selaku pewaris. 3. Bahwa benar tergugat Andika bin almarhum Sudarto dan Andra bin almarhum Sudarto adalah anak kandung dari almarhum Sudarto. 4. Bahwa benar setelah meninggal dunia, harta peninggalan almarhum Sudarto bin Baskoro sebagai disebut belum dibuatkan akta waris. 5. Bahwa benar tergugat menolak membuat akta waris. 6. Bahwa akibat dari tindakan tergugat, penggugat merasa dirugikan. 7. Bahwa atas tindakan tersebut, penggugat melakukan protes terhadap tergugat, namun tidak ada itikat baik dari tergugat. 8. Bahwa penggugat telah melakukan upaya negosiasi terhadap tergugat dengan harapan tergugat dapat mengadakan pertemuan untuk menjelaskan titik terang akan permasalahan ini. 9. Bahwa tergugat belum menanggapi ajak negosiasi dari pihak penggugat demi terselesaikannya permasalahan sengketa waris ini.
10. Bahwa dengan adanya sengketa tersebut, penggugat diperkirakan mengalami kerugian sekitar 500 juta rupiah. 11. Bahwa kami memberikan gugatan kepada pihak tergugat dikarenakan kesalahannya telah mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat. 12. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut, setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dalam petitum, maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Agama Jambi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 3 surat gugatan sebagai harta peninggalan orang tua atau pewaris. 3. Menetapkan para penggugat dan tergugat sebagai ahli waris almarhum Sudarto bin Baskoro. 4. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris almarhum Sudarto bin Baskoro menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. 5. Menetapkan tergugat agar menyerahkan bagian atas penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dan agama berpendapat lain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. 1. Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan, penggugat hadir kuasa hukumnya Bobi Pirause SHMH, advokat dari kantor hukum BP Lawyer and Partners yang beralamat di Jalan Patimura, Alam Barajo berdasarkan surat kuasa pada tanggal 10 Januari 2021. Sedangkan tergugat turut hadir atas kuasa hukumnya Fitria Maulidia SHM Hum, advokat dari kantor hukum Lydia Law Firm and Partners yang berajalan di Jalan Digata, Telanai-Pura, Kota Jambi. 2. Menimbang bahwa selanjutnya oleh majelis hakim telah diusahakan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan cara damai melalui mediasi dengan menunjuk Anggun Septaria SHMH sebagai hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat tersebut di mana penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya. 3. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Januari 2021 sebagai berikut. Jawaban tergugat dalam eksepsi gugatan kekurangan pihak. 1. Bahwa gugatan ini didasarkan atas adanya gugatan sengketa waris antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 8 Februari 2021 adalah cacat hukum, hingga demikian maka gugatan ini haruslah dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aequo. 2. Bahwa tanpa melibatkan PPAT, perkara aequo tidak akan dapat diselesaikan secara sempurna karena adanya kekurangan pihak yang semestinya turut dijadikan para pihak, maka sudah seharusnya gugatan bantahan ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Gugatan bantahan. 1. Bahwa penggugat dalam gugatan bantahannya masih mempersoalkan gugatan nomor 123/PDTG/2021/PH Jambi. Dalam bantahannya, penggugat telah tahu kalau perkara nomor 123/PDTG/2021/PA Jambi telah membantah kekuatan hukum pasti. 2. Bahwa karena perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka sita jaminan telah berubah menjadi sita eksekusi karena putusan tersebut telah punya kekuatan eksekutorial. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, wajar dan adil apabila gugat bantahan penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut yang telah diuraikan di atas, sudah seharusnya dan bahkan wajar serta adil bila bantahan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan sudilah kiranya Pengadilan Agama Jambi memutuskan 1. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.
ex aequo et bono. Menimbang bahwa penggugat terhadap jawab tergugat tersebut telah mengajukan repliknya tertanggal 27 Maret 2021 dan tergugat atas replik dari penggugat tersebut telah mengajukan repliknya tertanggal 5 April 2021. Fotokopi surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya. Tentang pertimbangan hukum, 1. Menimbang bahwa gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 2. Menimbang bahwa eksepsi tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 3. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat tentang segala eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima. 4. Menimbang bahwa tergugat dalam mengajukan jawaban, duplik, serta kesimpulan telah menyatakan tentang adanya kekeliruan dalam kasus yang disengketakan. 5. Menimbang bahwa dalam bukti yang diajukan oleh tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat beberapa kejanggalan yang berujung pada kelalaian tergugat yang telah dibuktikan dalam bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. 6. Menimbang bahwa tergugat menyatakan adanya kekaburan gugatan, majelis hakim berpendapat jika gugatan yang diajukan telah jelas tentang apa yang diperselisihkan dan yang dituntutnya sehingga gugatan tidak dinyatakan kabur. 7. Menimbang bahwa akibat dari perbuatan tergugat, penggugat melalui gugatannya mengalami kerugian material, maka tergugat wajib untuk mengganti kerugian yang dialami penggugat. 8. Menimbang bahwa akibat dari kerugian itu, penggugat mengalami kerugian yang cukup besar. 9. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas. 10. Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan waris antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. 11. Menimbang bahwa perkara pasal 181 ayat 1 HIR, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para tergugat. 12. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan sebagian permohonan penggugat dalam perkara nomor 123/PDTG/2021/PAJMB. 2. Sesuai dengan pasal 176 kompilasi hukum Islam bahwa pelaksanaan pembagian harta waris antara laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1. 3. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.950.000. Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 April 2021. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang terdiri dari Dr. Pardedi SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Aditya Depita SHMH dan Begina Gita Gloria Ginting SHMH masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Zeni Riana SH serta hakim anggota dihadiri oleh para hakim anggota serta Zeni Riana SHI selaku panitera, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Hakim anggota Aditya Depita SHMH, Begina Gita Gloria Ginting SHMH, Ketua Majelis Dr. Pardedi SHMH, Panitera Zeni Riana SHI. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Kami mengerti, Yang Mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami menerima, Yang Mulia. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari mengerti dengan isi putusan yang dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari menerima putusan ini? Baik, Yang Mulia, kami akan kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup.
Sidang perkara gugatan registrasi perkara nomor 123-PDTG-2021-PA Jambi pada hari Senin tanggal 20 April 2021 ditutup. Majelis Hakim yang mulia dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.